Ini saya terakhir ini ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para narasumber yang sebelumnya telah menyampaikan paparannya, Bang Rai, Mas Jojo, Roy Salam, dan Mbak Sri Wulandari, dan moderator Mas Seri, rekan-rekan media yang saya hormati. Soal pilkada, saya mulai dari sini. Ya. Sebetulnya pilkada serentak ini kan bukan pertama kali tahun ini 2024. Kita sudah punya pengalaman sejak tahun 2015 keserentakan itu, meskipun tidak secara totalitas. Ada bagi-bagi beberapa daerah. Sejak 2015, 17, 18, dan 2020. Jadi sudah 4 kali, dan tahun 2024 itu yang kelima kali. Apa yang ingin saya katakan adalah mestinya penyelenggara sudah banyak belajar dari pemilu pilkada yang sudah 4 kali ini ya. Ini yang kelima kalinya. Namun ternyata memang masih banyak lubang-lubang dan beberapa putusan MK. Saya coba menganalisis sedikit dari 24 putusan MK yang kemarin ada 24. Itu ada yang diskualifikasi dan sebagainya ya. Dari 24 itu saya bagi 11 putusan itu diskualifikasi calon. Kenapa terjadi diskualifikasi calon? Itu ada 4 hal yang pokok. Pertama, soal status terpidana. Itu ada kasus di Pasaman, Bovendigul, Provinsi Papua, Gorontalo Utara, Parigi Motong. Kemudian periodisasi jabatan, Tasikmalaya, Kutai Kartanegara, Bengkulu. Kemudian pelanggaran TSM ada Mahakam Hulu, dan soal ijazah atau surat keterangan pendidikan, pesawaran, dan Palopo ya. Ya. Artinya apa? Bahwa sebetulnya soal misalnya status terpidana ini sudah clear. Nggak ada lagi 2 lembaga yang saling beda pendapatnya. Soal periodisasi terpidana napi koruptor jeda 5 tahun dihitung dari mana, itu sudah selesai. Saya bukan membela diri pada periode saya. Periode kami memang waktu itu masih ada 2 paham MK dan paham MA. Tapi terakhir MK sudah memutuskan kasus Bovendigul juga terulang kembali. Sudah pokoknya ketika dihitung 5 tahun masa jeda itu, ketika orang-orang betul orang terpidana itu sudah nggak ada kaitannya sama sekali dengan urusan hukum, dinasti dan sebagainya, itu sudah clear. Artinya madhab itu satu aja, MK diikuti. Tapi ternyata Bawaslu-nya beda tafsir, KPU-nya beda tafsir, akhirnya ujung-ujungnya ke Mahkamah Konstitusi. Baik. Yang kedua, soal periodisasi jabatan. Ini juga banyak tafsir lagi itu kan. Kasus dan sebagainya. Artinya apa? Bahwa PSU itu memang menurut saya ada 3 subjek yang salah. Penyelenggara, dalam ini KPU, Bawaslu, juga bisa peserta. Tetapi sebetulnya kalau peserta yang salah harusnya dieliminir, diminimalisir oleh penyelenggara ketika penyelenggaranya bisa tegas gitu kan. Ketika penyelenggaranya ya pegangan norma hukumnya seperti apa, tidak main kanan main kiri kira-kira itu kan. Nah, akhirnya yang terjadi begitu, karena periodisasi soal napi pidana sudah jelas begitu. Jadi kalau bisa kesalahan, jadi 2 kesalahan status terpidana periodisasi itu murni ada pada kesalahan penyelenggara ya, KPU dan Bawaslu. Kemudian soal pelanggaran TSM, bisa ini kesalahan dari peserta ya. Yang soal ijazah suket juga bisa jadi kesalahan penyelenggara peserta. Tetapi penyelenggara punya mekanisme untuk Bawaslu bagaimana pengawasannya, bagaimana ketika pendaftaran sebagaimana, ada enggak ijazah dan sebagainya, syarat-syarat dari LHKPN-nya ada enggak, kemudian pajaknya ada enggak, itu ada mekanisme pengawasan. Jadi dari 11 putusan diskualifikasi calon ini menurut saya adalah memang dominan ada pada kesalahan pada penyelenggara.
ada 11 kasus, dan ini menurut saya tidak mau selesai di situ, sudah selesai, nggak ada lagi putusan sampai diskualifikasi calon, ada 11 kasus kalau memang sudah mau berpedoman pada norma yang ada itu. Kemudian 13 daerah lain PSU itu variasi. Ada yang memang unik, ya, kasus di Kota Banjarbaru sama Empat Lawang. Ini jadi paradok. Di Banjarbaru itu kan ada dua calon yang didiskualifikasi karena rekom Bawaslu ke calon tunggal. Jadi mestinya Banjarbaru itu formatnya dengan calon tunggal dengan kotak kosong. Tetapi tetap bukan kotak kosong. Ada calon yang satu, tetapi memang suaranya dinyatakan tidak sah. Beda lagi ada dengan Empat Lawang. Mestinya harus ada 2 pasangan calon, tapi di format 1 pasangan calon tunggal. Akhirnya diulang. Jadi kasus yang Banjarbaru sama Empat Lawang ini menarik. Jadi tolak belakang. Ya. Kemudian yang lain dari 13 daerah itu, ya termasuk yang di Barito sama yang 2 lanjut ini Talaut ya. Nah, ada pelanggaran cawe-cawe Mendes Serang, ya kan. Selebihnya persoalan teknis penyelenggaraan tahapan pemungutan suara. Kalau soal Barito itu kalau tidak salah Barito Utara itu soal PSU, rekomendasi PSU ke Bawaslu kalau salah, PSU beberapa TPS itu kan yang dilanjuti oleh KPU, ya. Kemudian yang soal Talaut ini soal money politik kalau salah, ya money politik ya, money politik jika ada PSU di satu kecamatan. Nah, kalau kemudian pertanyaan sekarang bagaimana MK bersikap terhadap adanya PSU, sudah putusan PSU, ada lagi gugatan, kan kira-kira itu kan. Secara normatif memang MK masih bisa memutuskan untuk PSU ulang, itu bisa, gitu kan? Ya. Secara normatif ya, ya dimungkinkan. Ada pengalaman di tahun 2020 kasus Yalimo, Papua. Itu pilkada 2020 selesai sampai 2022. Jadi menjelang kami bertugas terakhir itu ya kasus Yalimo. Jadi 2 PSPSU sampai ada putusan MK 3 kali. Tapi akhirnya yang ada gugatan terakhir, MK yang terakhir itu memutuskan inilah pemenangnya, kira gitu. Ya. Artinya memang dalam posisi ini memang MK harus memberikan rasa keadilan bagi peserta pilkada. Apakah dengan misalnya bisa juga langsung menetapkan pemenangnya siapa? Sekasus di Yalimo terakhir itu seperti itu ya. Yang penting adalah bagaimana pencari keadilan di pilkada ini ya harus adil, harus ada keadilan itu, ada wadahnya ya. Ya kalau soal tadi misalnya hal-hal itu memang tidak murni semuanya adalah kesalahan dari peserta, tapi sebetulnya penyelenggara punya mekanisme untuk mengeliminir ya dari potensi-potensi pelanggaran itu manakala pengawasannya berjalan. KPU-nya aturannya juga tidak multitafsir, aturannya juga pasti itu kan. Ya, kasus di Banjarbaru sudah jelas kayak gitu, kemudian keluar surat edaran bahwa ini harus dinyatakan tidak sah surat suara itu kan dan sebagainya. Ini kan jadi itu. Kemudian juga regulasi Bawaslu sendiri misalnya yang mestinya bahwa syarat PS dapat di PSE itu manakala ada lebih dari 1 kan. Bawaslu keluar SE, Bang, ya, keluar SE. Pokoknya 1 aja bisa. Lah jadi masalah di bawah gitu kan. 1 aja bisa. Padahal undang-undang mengatakan harus lebih dari 1. Orang yang tidak memenuhi syarat menjadi pemilih menggunakan hak pilihnya itu bisa PSE. Kalau 1 aja enggak bisa itu. Tapi Bawaslu keluarkan SE itu. Ironisnya begitu Bawaslu keluarkan SE itu, kemudian Perbawaslunya beda lagi, Perbawaslunya bilang ya harus 1 lebih gitu kan. Nah, ini yang jadi regulasi itu yang jadi apa itu. Kemudian terakhir ada 1 kasus rekap ulang.
dan satu koreksi yaitu ada di Puncak Jaya. Puncak Jaya itu sampai rekapnya ditarik ke RI, sudah tidak jalan karena keamanan kemarin ya. Kemudian di Kabupaten Jayapura itu MK perintahkan perbaikan keputusan. Jadi ini soal maladministrasi. Bisa-bisanya surat keputusan KPU Kabupaten di Jayapura itu ada 3 varian gitu kan. Tanggalnya ada yang salah penyebutan hari, penyebutan tanggal, jam dan sebagainya gitu kan. Nah, itu kan mengakibatkan soal tenggat waktu pengajuan gugatan MK. Karena itu ada yang koreksi rekapitulasi ulang dan koreksi SK. Rekan-rekan saya hormati, saya kira akar masalahnya adalah pertama soal menurut saya perbedaan pandangan antar penyelenggara ini. Saya kira pandangan antara KPU Bawaslu yang menyebabkan berbagai hal sehingga muncul persoalan PSU dan sebagainya ya. Kemudian ya, selamat datang Bang Yus ya. Kemudian juga menurut saya ya mungkin kurang ketegasan dari penyelenggara. Penyelenggara mau nggak mau harus tegas gitu kan. Mau sudah dikasih mandat undang-undang, dikasih mandat ada aturan, ditegakkan itu aturannya itu kan. Ya, kalau itu bisa tegas nggak ada masalah itu. Kemudian yang lain saya kira transparansi KPU dan akses pengawasan Bawaslu ini yang sering jadi masalah itu kan. Bawaslu mengatakan nggak diberi akses untuk pengawasan. Ya, KPU-nya ini barang yang tidak bisa dibuka misalnya. Nah, komplain KPU-nya bilang ini nggak bisa barang. Nggak ada sebenarnya penyelenggara itu ya sama penyelenggara semua ada fungsi pengawasan dan sebagainya. Jadi KPU-nya kurang transparan, kemudian Bawaslu-nya aksesnya nggak ada dan sebagainya. Soal misalnya transparansi soal sistem silon pendaftaran gitu kan pada tahapan pencalonan. Apakah betul Bawaslu kemarin melakukan pengawasan di tahapan pencalonan silonnya misalnya? Bisa nggak melihat dokumen-dokumen pencalonan dan sebagainya? Nah kalau ini sebetulnya ada, ya nggak akan terjadi soal misalnya ijazah dan sebagainya itu kan. Kalau Bawaslu kemarin di tahapan pencalonan bisa melihat akses persyaratan dokumen bagi calon. Jadi bagaimana kemudian akses pengawasan Bawaslu soal verifikasi administrasi dan faktual. Bawaslu itu ketika pencalonan kan juga melakukan verifikasi, pengawasan verifikasi administratif maupun faktual. Faktual itu malah yang senang bisa keluar kemana-mana gitu kan. Jadi misalnya dia dulu nyalon di misalnya di mana di Bandung gitu kan. Ijazah SMA-nya orang di Aceh, nah bener itu, nah, bisa ke Aceh itu kan, bisa verifikasi ke Aceh. Singapura bisa ke luar negeri itu, bisa ke luar negeri ya. Jadi verifikasi dilakukan. Administrasi. Kalau jadi verifikasi sudah dilakukan sampai masih ada persoalan ijazah ya ini yang jadi persoalan saya. Kemudian saya kira juga akses pemantauan bagi lembaga pemantau itu menjadi penting ya. Jangan sampai misalnya memang di undang-undang pilkada pemilu itu ada beda ya. Kalau di undang-undang pemilu akreditasi pemantau ada di Bawaslu, kemudian di pilkada memang ada di KPU. Terutama bagaimana eksistensi pemantau pemilu ini menurut saya penting ketika memang apalagi yang di calon tunggal ya. Kasus yang di Banjarbaru itu kan untuk ada finus jika ada orang yang bisa ada pihak yang bisa mengajukan uji gugatan di Mahkamah Konstitusi karena ketika calon tunggal itu yang punya legal standing untuk mengajukan sengketa hasil adalah lembaga pemantau ya. Itu ya, saya kira itu. Jadi saya kira dalam konteks ada hari-hari ini yang sedang ada lanjut 2 sidang Mahkamah Konstitusi dan mungkin nanti akan lain ada lagi ya karena kan masih PSU ada yang belum selesai ya. Jadi potensi ada ke PSU masih kemudian uji gugatan ke MK lagi masih mungkin ada. Iya 10 daerah kan ada yang ya. pilkadanya. Tentunya kita berharap MK akan bisa memberikan keadilan bagi para kandidat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.